Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nushhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra kadzalika ja'alnakum ummatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'din amin. Badiru bil amali shalihat fasatakunul fitan kakitadail al-muslim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Al-mutamassiku yawma idin bidinih kal-qabidi alal jamri. Al-hadis wa kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasy syahidin. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini melainkan syukur kita, puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita hadir di Masjid Raya Kota Solok, Kabupaten Sumatera Barat ini dengan harapan langkah kaki kita dari rumah menjadi wasilah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang telah meyakinkan kita bahwa banyak keutamaan bagi mereka yang melangkahkan kaki menuju masjid ini. Apa saja itu? Yang pertama Rasulullah sabdakan, "Ma min 'abdin yakhruju min baitihi ila baitin min buyutillah." Tidak seorang hamba pun yang keluar dari rumahnya menuju satu bait Allah, masjid dari sekian banyak masjid di dunia, illa kanat khutuwatuhu, melainkan langkah-langkahnya, ihdahuma huttat anhu khotoyah. Langkah pertama menggugurkan dosa-dosa kita. Wa ihdahuma turfa'u darajatah. Dan langkah yang kedua akan menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua akan meninggikan derajat kita di sisi Allah. Dosa adalah beban bagi jiwa kita. Makin banyak dosa kita lakukan, makin berat beban jiwa kita. Makin berat beban jiwa kita, makin sumpek hidup terasa. Makin banyak masalah muncul di mana-mana. Maka ketika dosa berguguran, beban jiwa kita berkurang. Di saat kita melangkahkan kaki ke masjid, kata Rasulullah, huttat anhu khatayah, berguguran dosa-dosanya. Artinya masalah pun berjatuhan, hidup terasa ringan. Ketika jiwa kita ringan dari beban dosa, maka naik kemuliaan kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di saat kita pergi dari rumah melangkahkan kaki dan tidak yang mengeluarkan kita ke masjid melainkan sholat. Keuntungan yang kedua, sebagaimana Rasulullah kembali juga sampaikan, kita i'tikaf setelah sholat maghrib sekarang ini bertahan dan nanti disambung dengan sholat isya berjamaah. Apa kata Rasulullah? Kita menuntut ilmu. Rasulullah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ayah bunda jamaah sekalian yang sama-sama hadir di sini, i'tikaf setelah sholat maghrib, kita menuntut ilmu dari apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan pada kita.
itu dijamin mendapatkan kemudahan menuju surganya masing-masing. Jamaah, yakin masuk surga? Yang jawab sedikit ini, kayaknya yang yakin sedikit ini. Jamaah, jamaah. Mana nih suaranya jamaah? Jamaah mau masuk surga? Ya, yang jawab sedikit. Berarti surga memang peminatnya sedikit ya. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Kabupaten Solok dan juga para jajaran pengurusnya yang dirahmati Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Imam Masjid Raya Kota Solok yang dirahmati Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para asatidz dan asatidah yang istiqomah menegakkan Islam di Kota Solok khususnya dan umumnya di Sumatera Barat ini. Hadirin kaum muslimin Sumatera Barat, perkenalkan nama saya Rahmat Baikuni. Saya berasal dari Barat Bapak Ibu. Namun bukan Barat orang Eropa, bukan. Saya maksudkan saya datang dari Barat. Ibu saya Jawa Barat, ayah saya Sumatera Barat. Jadi saya sama-sama dari Barat. Cuma saya sedih ketika saya melihat nasab saya. Suku saya ini suku mana? Ketika saya ke Minang, ternyata di Minang kesukuan atau nasab dilihat dari ibu. Betul? Lah ibu saya orang Sunda. Ketika saya ke Sunda, di Sunda garis keturunan dari ayah. Lah ayah saya orang Minang. Jadi bingung saya. Ya, di Minang tidak masuk, ya ke Sunda pun tidak masuk. Jadi bingung saya. Ada yang sebutkan istilahnya pisang, betul? Nah, supaya saya dapat nasab berarti saya harus menikah dengan orang Minang. Mudah-mudahan saya dapat jodoh orang sini. Amin. Ada yang amin kan? Oh, enggak ada. Baik, benar mati Allah. Saya Rahmat Baikuni, saya berasal dari Bandung, Jawa Barat. Kami datang bersama Sahabat Latazan Peduli, satu NGO internasional, non-government organization yang bermarkaskan di Pekanbaru, Provinsi Riau. Kami datang bermitra dengan beberapa pergerakan pemuda atau lembaga kepemudaan yang berada di setiap provinsi. Alhamdulillah seluruh Indonesia sudah kita jajaki kecuali Papua dan juga mungkin Papua, baru Papua yang belum kami jajaki. Kami di Sumatera Barat bermitra dengan Sahabat Yoga. Kami bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Mobil khusus kami mencoba menjembatani kiprah kita untuk membebaskan bumi para nabi dan rasul, yaitu Palestina. Kenapa harus Palestina? Palestina adalah bumi kebangkitan Islam di akhir zaman. Sebaik-baik manusia di akhir zaman imannya, kata Rasulullah SAW, min khairi ahlil ardi yaumaidin, sebaik-baik manusia di akhir zaman nanti, alladzina yujahiduna liiqamatid din fi biladi Syam. Mereka yang berjuang menegakkan tauhid, menegakkan agama di bumi Syam. Syam itu adalah wilayah yang sekarang pecah menjadi 4 negara. 1916 Inggris dan Prancis membagi 4 wilayah Syam di detik-detik kehancuran Turki Utsmani. Yang pertama Palestina dan juga Jordania dikuasai oleh Inggris. Suriah, Lebanon dikuasai oleh Prancis. Umat Islam saat itu dipecah belah seperti kue lapis dengan strategi divide et impera. Dipecah belah lalu dikuasai. Umat Islam yang tadinya ummatan wahidah, satu umat di seluruh dunia, menguasai 2/3 dunia. Sejak Rasulullah diutus 651 Masehi. Mohon maaf, 623 Masehi atau 621 Masehi sampai 631 Masehi. Sampai Turki Utsmani, umat Islam berkuasa 1315 tahun menguasai dunia. Pasca runtuhnya Turki Utsmani, umat Islam dipecah belah dengan frame-frame terkecil. Dipecah belah menjadi frame nasionalisme. Setelah dipecah belah dalam frame nasionalisme, kita dipecah belah lagi dalam unsur yang terkecil.
multi ormas, orpol, sekte madhab. Makin susah umat Islam untuk bangkit bersatu. Nasib umat Islam seperti kue lapis. Palestina dikuasai Inggris. Suriah, Libanon, Prancis. Aljazair, Prancis. Mesir dan Afrika, Inggris dan Prancis. Malaysia, Inggris. Indonesia, Belanda dan Portugis. Nasib umat Islam saat itu sangat menyedihkan. Ya, bukan hanya darah yang dikucurkan oleh musuh-musuh Islam. Bukan hanya sumber daya alam kita yang dieksploitasi oleh musuh-musuh Islam. Ya, bukan hanya keringat kita yang mereka peras, tapi akidah umat Islam juga dikuras habis hingga umat Islam dijauhkan dari Quran dan Sunnah. Di saat itulah umat Islam menjadi nasib kekejaman bangsa Barat. Kapitalisme Barat berwujud menjadi kolonisme Barat terhadap umat Islam. Biiznillah, dengan izin Allah kita merasakan kemerdekaan kita 1945. Namun jangan salah, di balik kemerdekaan bangsa kita ada jaksa sebuah bangsa yang bernama Palestina. Bangsa inilah yang ikut serta tampil dalam membela kemerdekaan bangsa kita. Saya menolak lupa, ada dua tokoh besar Palestina yang berjasa dalam membidani kelahiran NKRI. Yang pertama, beliau adalah cucu cicitnya Rasulullah SAW. Beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini. Beliau aktif sejak 1944 menyeru umat Islam di seluruh dunia, terutama bangsa Arab, untuk membantu agar Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Itu yang beliau lakukan. Bahkan beliau menyeru orang-orang Palestina untuk mengumpulkan dana, membantu membiayai kemerdekaan NKRI. Demi Allah, ini sejarah yang ditutupi anak bangsa. Tidak boleh kita lupakan. Saudaraku filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Raya Solok yang dirahmati Allah. Beliau berkeliling dunia. Beliau menyeru negara Arab untuk membantu Indonesia. Di antara sambutan yang diterima adalah dari sang milioner Palestina. Beliau orang terkaya Palestina, Syekh Muhammad Ali Tahir. Beliau mengeluarkan semua uangnya di bank. Beliau kosongkan uangnya di bank. Beliau undang para petinggi bangsa kita. Diongkosin para petinggi bangsa kita. Kiai Haji Agus Salim bersama jajaran deputi pemerintahan bangsa kita, para pementeri, kemudian Dr. Muhammad Hatta, ya, warga kita dari Minang, kebanggaan kita, bapak kita, founding father bangsa kita. Palestina lewat Sayyid Amin Al-Husaini, Muhammad Amin Al-Husaini, cucu Rasulullah SAW, rahimahullah. Beliau menyerahkan dana besar luar biasa, membantu membidani kelahiran bangsa kita. Ini wafillah, kita punya hutang kemerdekaan pada Palestina. Berikutnya, begitu Bapak Soekarno, Hatta, dua founding father bangsa ini, NKRI, presiden dan wakil presiden. Begitu Pak Soekarno selesai membacakan naskah teks proklamasi, bangsa pertama, negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan NKRI adalah Palestina. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini ayah bunda, hutang kita kepada Palestina. Ya, hari ini Palestina masih dijajah. Zionis Yahudi yang menjadi negara yang ambisius untuk menguasai dunia. Mereka melakukan kezaliman besar, pelanggaran hak asasi manusia. Tapi sayang sekali, dunia bungkam, bahkan PBB pun bungkam atas kezaliman yang dilakukan Yahudi terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ini adalah detik-detik Palestina berdarah. Di saat umat Islam Palestina melakukan aktivitas harian seperti biasa. Yang bekerja di kantor, mereka pergi ke kantor.
Anak-anak sekolah pergi ke sekolah. Rumah sakit kembali aktif terus setiap hari membantu, menyelamatkan dan mengobati para pasien. Namun di detik-detik itu mereka tidak menyadari. Di saat anak-anak kita bermain, anak-anak Palestina bermain, mereka tidak menyadari kalau Israel sedang bersiap-siap untuk membumi hanguskan bumi Gaza, bumi Syam, biladul anbiya wa rasul, bumi para nabi dan rasul. Demi Allah, tidak kurang dari 1.500 nabi Bani Israel dilahirkan, dibesarkan, wafat, dimakamkan di Palestina. Dan inilah Palestina hari ini. Armada Angkatan Laut Israel memasuki wilayah Gaza. Dan inilah pembantaian yang sesungguhnya. Demikian ini membuktikan kebenaran hadis Rasulullah SAW. Maha besar Allah, maha benar Allah yang telah mengutus Rasulnya yang tidak pernah berdusta. Rasulullah SAW bersabda, "Yushiku an tada' alaikumul umam kama tada'al akalati la qas'atiha." Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan di atas meja. Disantap kita seperti hidangan di atas meja oleh bangsa-bangsa di dunia. Amin kiratin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami sedikit, kami minoritas ya Rasulullah, sehingga kami dibantai oleh musuh-musuh kami? Bala antum yauma idin katsir. Jumlah kalian banyak saat itu di muka bumi. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail, tapi kalian ibarat buih di lautan. Ombak tsunami tinggi menakutkan ketika berada di lautan, tapi begitu sampai di darat hilang tanpa jejak. Au karimal fi syati'il bahar, atau seperti pasir di tepi pantai, terhampar luas, diambil, hancur berkeping-keping. Inilah nasib umat Islam di akhir zaman ketika kehilangan kepemimpinan sentral seluruh dunia. Betul? Jamaah, hening sekali ini suasana. Masih bersama saya? Bagaimana kabarnya, sehat jamaah? Alhamdulillah. Bunda, masih bersama saya Bunda? Baik, jemaah yang dirahmati Allah, tidak perlu menjadi seorang muslim untuk faham tentang terorisme yang sesungguhnya di muka bumi. Cukup seseorang menjadi manusia yang sesungguhnya, dia akan memahami dengan nuraninya siapakah teroris yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Namun demikian, kezaliman Yahudi tidak akan pernah Allah biarkan. Allah Azza wa Jalla bukan patung. Allah Azza wa Jalla bukan makhluk, bahkan Allah Khalik. Allah pencipta dan penggenggam alam semesta. Allah tidak pernah lengah atas kezaliman manusia di muka bumi. Di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah SAW, atau dalam Quran, ya betul, Quran surat Ibrahim, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu kira Allah lengah, Allah diam saja, Allah lalai terhadap kezaliman makhluk di muka bumi.
Allah tidak akan pernah diam atas kezaliman mereka kepada saudara kita di Palestina. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah membiarkan Yahudi sampai satu saat di mana hukuman itu akan terjadi. Allahu Akbar. Allah menjelaskan di dalam Quran, ada satu surat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang Isra Mi'raj dan juga janji hukuman. Anak ini buta sejak lahir. Dia tidak melihat. Namun pembantaian yang dilakukan Yahudi terhadap negaranya membuat dia bisa membukakan mata betapa kezaliman terjadi di tanah Palestina dari dulu 1948 sampai hari ini. Dari 28 negara peserta konferensi Asia Afrika, KTT non-blok pertama di dunia, sampai hari ini yang belum merdeka adalah Palestina sejak tahun 1955. Kenapa harus Palestina ya Bunda? Palestina adalah jantung dunia, the heartland of the world. Palestina adalah jantung dunia. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Yahudi punya ambisi dengan gerakan Zionismenya. They really want to take over the world and to create one government in the world. In the new frame, the new world order. Mereka ingin mengambil alih dunia dan mereka menciptakan satu pemerintahan tunggal dunia. Dalam judul bingkaian Tata Dunia Baru, the new world order. Maka untuk menguasai dunia, mereka mulai dari Palestina. Karena Palestina jantung dunia. Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa, dan Asia. Artinya, menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Hari ini kita bisa merasakan hegemoni Yahudi ada di berbagai aspek kehidupan kita. Betul? Aspek apa yang tidak ada kontribusi Yahudi di sana? Penguasaan Yahudi. Satu-satunya masjid di seluruh dunia yang bersejarah dibangun oleh para nabi. DKM-nya orang Yahudi adalah Masjidil Aqsa ya Bunda. Ambisi mereka menguasai dunia adalah dengan menguasai Palestina. There is not mean for the world without Palestine. Tidak artinya dunia tanpa Palestina, itu kata mereka. Dan tidak ada artinya Palestina tanpa Haikal Solomon. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini nyaris sempurna ambisi Yahudi menguasai dunia. Ya, apa yang sebetulnya yang mereka inginkan? Mereka menginginkan kiblat para nabi dan rasul. Mereka menginginkan kiblat kita yang pertama, Al-Masjidil Aqsa. Ini adalah program besar mereka untuk menguasai dunia. Ya, menurut keyakinan mereka, ini bukan keyakinan kita. Dalam catatan The Jericho Project yang sudah saya kaji dan ternyata konsep ini dibenarkan oleh para misionaris yang masuk Islam. Ketika kami seminar, ada misionaris yang hadir dan mengatakan, Ustadz benar, itu adalah proyek mereka. Menurut Yahudi, keyakinan Yahudi, tahun Masehi ini hanya 3.000 tahun saja. 3.000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium. Artinya 1 milenium 1.000 tahun. Hari ini kita berada di milenium ketiga. Milenium ketiga dalam keyakinan Jewish people, orang-orang Yahudi adalah tahun berdirinya atau milenia berdirinya singgasana Tuhan di muka bumi. Tuhan yang mereka maksud bagi kita siapa? Bagi mereka ini. Maka milenium ketiga mereka namakan Y2K. Tapi sayang sekali kepada dunia Y2K mereka sebutkan sebagai ikon kebangkitan teknologi, informasi dan globalisasi, modernisasi, bukan. Y2K syarat bermuatan ideologis bagi mereka. Bagi orang Yahudi singkatan dari Year of the Yehuda Kingdom. 1000 tahun bagi berdirinya kerajaan Yahudi di muka bumi. Dan inilah yang menjadi bagian dari upaya mereka mendirikan menguasai dunia. Dan mereka memulainya di jantung dunia, Palestina. Ayah bunda yang dirahmati Allah, tahun 1946, Palestina masih dikuasai kaum muslimin.
Warna hijau ini adalah orang Islam Palestina. Warna putih adalah etnis Yahudi yang berada di Palestina. Bisa dibayangkan, tahun 1946, Yahudi hanya 8% saja. Namun apa yang terjadi? 1947, PBB memutuskan membagi dua Palestina. 54% bagi Israel. 46% atau ya 46% bagi umat Islam Palestina. Maka sejak saat itu terjadi okupasi, perebutan wilayah, dan pembantaian terhadap umat Islam. Sampai hari ini nasib Palestina seperti ini. Inilah yang disebut dengan penjajahan di muka bumi. Okupasi. Tidak ada umat Islam yang menjadi penjajah. Umat Islam adalah korban dari penjajahan dunia terhadap umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang mereka inginkan dari umat Islam dunia adalah kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Ini adalah bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Luasnya 14,4 hektar. Abu Zar Al-Ghifari bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul masjid bunya fil alam awalan?" Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Tadi subuh kami bahas, kenapa dinamakan Masjidil Haram? Di Masjid An-Nur. Betul Pak? Di Masjid An-Nur Pak ya? Nah, kita ketemu di Masjid An-Nur Pak. Sumayun ya Rasulullah. Kemudian masjid apa ya Rasulullah yang dibangun kedua di muka bumi? Al-Masjidil Aqsa. Aqsa artinya paling jauh. Isim tafdil. Kayak akbar. Dari kaburo akbar. Maha besar. Ya. Soguro kecil, asgar paling kecil. Aqsa paling jauh. Berapa jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 1233 km. Itu jarak tempuh Isra yang dialami Rasulullah SAW di malam beliau di Mi'rajkan, diisrakan. Ya mudah dirahmati Allah, saya melihat sendiri Yahudi menghancurkan kiblat kita yang pertama. Salat kami di Masjidil Aqsa terganggu oleh deru mesin-mesin eskavator yang besar, sehingga salat kami terganggu. Bahkan listrik Al-Aqsa pun sudah mati. Yahudi mematikan listrik Al-Aqsa, maka azan di sana berkumandang dari listrik yang menggunakan genset raksasa. Alhamdulillah, umat Islam Indonesia tercatat satu di antara negara terbesar di dunia penyumbang dana terbesar untuk menyalakan Al-Aqsa. Tidak terbayang bagaimana pahalanya. Allahu Akbar. Jamaah, masih bersama saya? Masih lama Isya? Berapa menit lagi? Nanti kalau azan, waktu azan tolong diingatkan kami Pak Imam. Ya, baik. Ayah benar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yahudi menghancurkan kiblat kita yang pertama. Demi Allah, ini yang kami saksikan di Palestina. Kami menangis, kami geram, kami hanya bisa memengkakkan tangan kami tanda kami marah. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Apa artinya kami dibandingkan dengan bangsa di dunia? Ayah benar dirahmati Allah. Inilah fakta kejahatan Yahudi terhadap Masjidil Aqsa. Kiblat kita yang pertama. Mereka hendak menghancurkan kiblat kita, dan para pemuda Yahudi mereka gunakan untuk menghancurkan kiblat kita. Ini adalah aktivitas para pemuda Yahudi di bawah pengawasan para rabi-rabi Yahudi. Mereka menggali terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Demi Allah, tidak kurang dari 300 terowongan ada di seluruh sekeliling Masjidil Aqsa. Tujuannya apa? Mereka berharap jika ada gempa 5-6 skala Richter saja, hancur kiblat para nabi dan rasul ini. Akan mereka ganti dengan sinagoga agung yang mereka sebut dengan Solomon Temple, istana untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, the God who's waiting. Mesayah atau Mesias, itu Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Tapi demi Allah ini tidak akan pernah terjadi, karena Allah menjanjikan kemenangan bagi umat Islam dunia dan bagi kemanusiaan di muka bumi sebelum hari kiamat. Betul? Jamaah, yakin Islam akan menang? Yakin Islam akan zahir? Takbir! Gimana? Kapan Islam akan zahir? Akan kita bahas setelah sholat Isya berjamaah. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Ini bukti ya Bunda.
Mereka ingin menghancurkan kiblat kita yang pertama. Ini yang kami lihat yang dilakukan oleh Yahudi. Mereka berjingkrak-jingkrak bersukaria karena istana raja mereka yang mereka tunggu-tunggu sebentar lagi akan berdiri. Saudaraku fillah, jamaah Masjid Raya Solok yang dirahmati Allah, pada akhirnya ketika mereka menghancurkan kiblat kita yang pertama, maka mereka akan menggantinya dengan Haikal Solomon. Seperti apakah istana yang akan mereka bangun untuk kerajaan mereka? Ada banyak maket yang mereka persiapkan. Di antaranya maket yang dimaksudkan adalah maket yang satu ini. Inilah istana yang mereka persiapkan untuk kerajaan mereka. Nah, jika istana ini berdiri, ya Bunda, jika istana berdiri, itu menandakan Dajjal akan masuk ke wilayah ini. Inilah yang dimaksud dengan gerakan Zionis internasional, gerakan ke Bukit Zion untuk mendirikan singgasana Tuhan di muka bumi. Ayah Bunda, jika ini berdiri, maka mereka menang, kita umat Islam kalah, ayah Bunda. Tapi demi Allah, ini tidak akan pernah terjadi. Di dalam Quran surat Al-Isra, ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan ke-104, Allah menjanjikan kehancuran dan hukuman bagi bangsa Yahudi di muka bumi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. Dan kami telah tetapkan. Allah menggunakan kalimat qada, bukan qadarna. Artinya itu bukan keinginan Allah, tapi itu adalah ambisi mereka Bani Israel untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Maka Allah tetapkan, wa qadaina, dan kami tetapkan ila Bani Israel, bagi bangsa Bani Israel, la tufsidunna, Allah gunakan lam taukid dan nun taukid sakilah, pasti mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi. Dari sekian banyak kerusakan di muka bumi, ada dua yang Allah pandang layak mendapatkan hukuman secara langsung. Marrotain, dua kali. Fa idza jawadu ulahuma, apabila tiba janji hukuman yang pertama dari dua hukuman yang Allah janjikan untuk mereka. Ba'asna alaihim, kami utus bagi mereka ibadan lana, hamba-hamba kami, uli ba'sing syadid, yang punya kekuatan yang tidak terkalahkan. Fajasu khilalad diyar, hamba-hamba kami masuk ke seluruh negeri menghancurkan kesombongan Yahudi di muka bumi pertama kali. Wa kana wa'dan maf'uda, dan adalah janji Allah pasti terlaksana. Saudaraku fillah, jamaah kaum muslimin, jamaah kajian Masjid Raya Solok yang dirahmati Allah, baru satu kerusakan terbesar yang Allah pandang diberikan hukuman. Hukumannya apa? Yahudi terbuang dari Palestina, menyebar ke seluruh dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, melalui peristiwa Holocaust, mereka menjadikannya sebagai entry point mereka memasuki kembali Palestina. Allah berfirman, "Tsumma radadna lakumul karrah." Kemudian kami kembalikan kepada kalian kesempatan, karrah. Ya, untuk kembali memasuki Palestina. Wa amdadnakum bi amwali wa banin, dan kami kuatkan mereka, kalian hai Bani Israel, dengan pasukan dan harta yang banyak. Sekarang terbukti ya Bunda, banyak pasukan dunia yang berjaga-jaga untuk Palestina, mengawal kepentingan Yahudi untuk mengambil alih kiblat kita yang pertama. Dan dana mengalir dari seluruh dunia, terutama dari Amerika. Siapapun presiden Amerika pasti berkomitmen membantu Palestina, membantu Israel, mengawal berdirinya the New World Order. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Tapi alhamdulillah Rasulullah SAW menjanjikan kemenangan bagi kita. Kemenangan itu akan terjadi setiap 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Imam Abu Daud, disebutkan, Inna Allaha yab'asu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu dinaha. Ya, selamat datang Buya Sa'aduddin. Ya, Buya, sehat Buya. Ayo Bunda, Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah Rasulullah menjanjikan setiap 100 tahun setelah wafat beliau akan muncul mujadid reformis yang akan membangkitkan Islam. Siapakah beliau? Akan kita bahas panjang lebar setelah sholat Isya berjamaah. Intinya ya benar mata Allah, beliau akan hadir memimpin kebangkitan umat Islam ini. Setiap 100 tahun sekali akan Allah bangkitkan pemimpin Islam dunia yang tugasnya satu, membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Maka tidak akan ada lagi orang yang mengaku paling sunnah dan mengatakan selain mereka ahlul bid'ah. Tidak ada. Kita semua sama saat itu, ummatan wahidah. Yang kedua, membuat Islam menjadi satu-satunya agama di muka bumi. Fayakunu dinu kulluhu lillah. Maka jadilah agama hanya untuk Allah, Islam. Yang ketiga, akan membuat umat Islam makmur sejahtera sebagaimana janji Allah. Wala yubaddinannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh kami akan menggantikan kalian setelah rasa ketakutan kalian dibantai, diperangi oleh mereka, akan kembali memimpin dunia. Allahu Akbar. Terjadi 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat. Inilah beliau yang Rasulullah janjikan akan hadir terakhir sebelum kiamat terjadi. Sampai-sampai beliau mengatakan, laulam yabqa minad dunya ila yaumun, andaikan tidak tersisa dari dunia ini kecuali satu hari saja, ini hari terakhir, besok kiamat, la tawalallahu dzalikal yaum, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti, sampai Allah utus seorang laki-laki dari keturunanku. Jadi akan ada seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah SAW yang akan Allah hadirkan di muka bumi. Siapa beliau? Yuwatiu ismuhu ismi, serupa namanya dengan namaku. Jamaah, siapakah nama beliau, nama Rasulullah SAW? Jamaah, mana suaranya? Siapa nama Rasulullah? Nabi Muhammad SAW. Muhammad, nama ayahnya? Abdullah. Berarti siapa nama beliau? Kemungkinan besar bernama Muhammad bin Abdullah. Yamlul arda qistan wa adlan. Beliau akan memenuhi dunia ini, bumi ini dengan kesejahteraan, pemerataan dan keadilan. Kama muliyat zulman wa jawran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan kezaliman serta kesemena-menaan. Benar mati Allah, mereka lah yang akan hadir memimpin dunia. Beliau. Ya, kapan beliau akan diutus? Sebagai mujadid, bukan sebagai nabi dan rasul, bukan, karena kenabian dan kerasulan sudah terhenti. Tapi sebagai apa? Sebagaimana reformis. Dulu kita mengenal ada dua sosok pemuda yang Allah janjikan kehadirannya memimpin Islam di muka bumi, memimpin dunia. Ada Salahuddin Al-Ayyubi dari Mesir, gubernur Mesir yang mengalahkan Romawi dalam perang salib. 8 kali perang salib, kalah mereka, umat Islam menguasai dunia. Dan yang kedua, ada sosok yang bernama Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda usia 22 tahun menguasai 21 negara. Dapat kita bayangkan? Usia 22 tahun menguasai 21 negara. Ya, di usia yang ke-22 beliau menguasai dunia yang ke-21. Negara apa itu? Konstantinia. Banyak ulama, walaupun tidak semua ulama, yang mengatakan bahwa beliaulah yang dijanjikan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, la tuftahanna al-Konstantiniyah, sungguh Konstantinopel akan dikuasai oleh kaum muslimin, akan dibebaskan oleh umat Islam. Fala ni'mal amiru amiruha, maka sebaik-baik pemimpin di muka bumi adalah pemimpin yang menguasai Konstantinopel. Wala ni'mal jais dzalikal jais, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan yang bisa membebaskan Istanbul, Konstantinopel, Turki hari ini. Ayah bunda, itu terjadi 900 tahun setelah Rasulullah wafat. Tepatnya 25 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel sebagai negara yang ke-21 oleh beliau dikuasai di dunia. Allahu Akbar. 2/3 dunia dikuasai umat Islam. Ada berapa menit sampai ke azan Isya? Ada 1 menit. Ada 1 menit. Ayah muda, setelah sholat Isya akan kita bahas tentang keutamaan Masjidil Aqsa dan siapakah yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi yang akan membebaskan kiblat kita yang pertama, kiblat para nabi,
Nantikan pembahasannya setelah sholat isya berjamaah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah sholat isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.